Kalau dari segi demand, jadi maksudnya masyarakat Indonesia untuk semakin gencar lagi membeli produk lokal, apa strategi yang diusulkan dari Komisi 7 DPR untuk meningkatkan keberpihakan masyarakat terhadap produk lokal, Pak? Jadi yang paling utama itu sebetulnya adalah promosi dari produk lokal kita itu. Sekarang kan begini, image yang muncul kadang-kadang di masyarakat kita, kalau udah pakai produk luar negeri itu dianggap itu jauh lebih berkualitas daripada produk lokal. Ya. Memang dari sisi harga, produk luar negeri itu mahal. Ya, tetapi dari sisi kualitas, itu kadang-kadang jauh lebih bermutu dan berkualitas produk dalam negeri. Nah, itu kita bisa lihat kok dari misalnya sepatu atau tas, pakaian, dan lain-lain misalnya. Ternyata itu barang dan buatan dalam negeri kita itu justru jauh lebih berkualitas. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa ada banyak produk yang bermerek luar negeri itu diproduksinya di Indonesia, dikerjakan oleh orang Indonesia. Tetapi karena mereknya adalah merek dagang dari luar negeri, maka tentu itu dianggap produk luar negeri gitu. Padahal sebetulnya dibuat di Indonesia. Dan karena itu buatan kita itu tidak kalah tidak kalah bagusnya, baiknya dibandingkan dengan kualitas dari barang-barang dari luar negeri. Nah, karena itu kecintaan kita kepada produk buatan dalam negeri ini harus tetap kita gaungkan, kita kampanyekan kepada seluruh elemen masyarakat, terutama anak-anak muda kita. Jadi sekarang kan ada komunitas-komunitas itu, baik di medsos maupun di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Komunitas-komunitas itu ya harus kita giring kepada suatu komunitas yang namanya cinta produk dalam negeri. Dulu zaman Orde Baru, seingat saya dulu, waktu saya masih kecil, seingat saya itu dulu ada ACI nama itu, Aku Cinta Indonesia. Nah, itu sebetulnya adalah menggaungkan bagaimana agar produk dari Indonesia itu kita pergunakan sendiri. Yang paling utama pasarnya adalah pasar kita. Jangan sampai pasar kita malah direbut oleh orang lain. Nah, justru dengan adanya penggunaan produk dalam negeri di dalam negeri, maka kita bisa memenuhi kebutuhan kita dari hasil produksi sendiri. Nah, selebihnya itu kita tentu akan tetap mencari pasar di luar Indonesia. Dan itu saya kira pasarnya sangat luas dan bahkan ya seluas negara-negara yang ada di luar sana gitu. Nah, ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program dan studi ini. Dan tentu pemerintah menurut saya juga harus ikut campur ya di dalam promosi produk dalam negeri ini, sehingga masyarakat kita semakin mengenal baik tentang mutu dan kualitas produk yang kita hasilkan di dalam negeri. Baik, yakin dan optimistis ya Pak ya. Dan kira-kira mungkin dengan dibentuknya Satgas Perlindungan Industri Nasional ini, kira-kira Pak, output terdekat yang bisa kita lihat bersama secara konkret paling dekat di kapan Pak, dan bentuknya seperti apa? KPI yang untuk sementara ini kan sebetulnya kalau untuk sementara ini kan sebetulnya Satgas ini sedang mengerjakan bagaimana agar produk-produk ilegal yang masuk ke Indonesia ini bisa diantisipasi dengan baik gitu, karena jumlahnya itu ternyata tidak sedikit, apalagi dengan adanya pasar online, katakan seperti itu, orang beli online itu ternyata itu produknya itu banyak juga yang ya katakanlah tidak resmi seperti yang semestinya. Itu satu. Kita berharap pemerintah bisa mengantisipasi itu dengan baik. Dan tentu yang mampu melakukan katakanlah perlawanan terhadap hal-hal seperti itu ya tentu adalah pemerintah dengan menggunakan teknologi yang dimiliki, yang insya Allah ya kita jangan sampai kalah dengan teknologi mereka yang berjualan secara ilegal. Kemudian yang kedua yang bisa juga dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penegakan hukum secara ketat bagi mereka yang terbukti secara sah melakukan perdagangan ilegal itu. Karena dengan penegakan hukum yang tegas, itulah nanti akan ada efek jera, sehingga mereka tidak akan melakukan dan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Dan kemudian yang ketiga, yang kita berharap sekarang pemerintah ya membantu tadi perusahaan-perusahaan dan industri-industri yang sedang mungkin ada kesulitan. Tadi di Balek, Badan Legislasi, kami membahas Undang-Undang Perindustrian. Nah, di dalam rapat tersebut kami mengundang
stakeholder dari perwakilan-perwakilan perindustrian. Mereka juga mengadukan adanya berbagai macam kondisi dan kendala dalam pengembangan industri yang mereka tangani saat ini. Dan tentu mereka meminta bantuan dari pemerintah. Nah, ini yang mungkin juga perlu didengar oleh pemerintah. Jadi keluhan-keluhan mereka ini sudah disampaikan ke DPR, dan mudah-mudahan keluhan-keluhan tersebut juga akan disampaikan kepada pemerintah, sehingga dengan demikian DPR dan pemerintah bisa bekerja sama untuk mencari solusi yang terbaik dalam mengatasi dan menangani masalah yang sedang dihadapi. Baik.